Learners, selamat datang kembali di Wagemu Japanese Class bareng aku Manda. Gimana semuanya, apa kabar? Apa kalian masih semangat belajar bahasa Jepangnya? Harus dong ya. Yang jelas aku dan timku tuh semakin yakin dan percaya diri kalau kita bakalan selalu bantuin teman-teman semua untuk belajar bahasa Jepang tanpa perlu kursus dan yang pastinya ngabisin biaya berlebih, waktu berlebih, ya kan teman-teman? Yang jelas di sini kita akan belajar secara otodidak. Buat teman-teman yang sudah join grup aku pasti paham tuh maksudnya seperti apa. Jadi di sini kita sama-sama buktiin deh teman-teman, kalaupun sambil kerja, sambil melanjutkan studi, kita bisa sambil menambah skill baru, yaitu skill berbahasa Jepang. Wow, seru kan? Jadi kita buktiin juga tuh sama orang-orang kalau yang namanya belajar bahasa Jepang itu nggak pakai stres dan nggak pakai pusing-pusing yang gimana banget. Karena biarpun belajar dari nol, kita bisa belajar secara efektif dan pastinya lebih fun di Wagemu Japanese Class bareng aku. By the way, ada yang pernah dengar nggak? Katanya belajar bahasa asing itu, terutama bahasa Jepang, bisa bikin kita makin refresh dan makin semangat dalam menjalani hidup. Apalagi kalau kita punya impian untuk pergi ke Jepang suatu saat nanti guys, ya kan? Makanya kalian harus selalu semangat ya. Karena hari ini pun aku bakalan lanjutin sharing buat kalian semua materi tentang perubahan kata kerja. So banyak banget sih di antara kalian pastinya yang juga bilang materi ini tuh super duper susah. Masa sih? Aku sih nggak percaya. Sini Kuraba. Aku pernah mention kalau dalam bahasa Jepang itu kata kerjanya terbagi dalam 3 kelompok ya teman-teman. Ada kata kerja kelompok ketiga, kelompok kedua, dan kelompok ke-1. Nah, sebelum kalian belajar konjugasi atau perubahan kata kerjanya, pertama-tama aku bakal kasih tips dan trik buat teman-teman semua biar bisa ngebedain sih kata kerjanya ya sebelum kita konjugasikan nih. So, kita akan langsung mulai dari kata kerja kelompok ketiga. Nah, kata kerja kelompok ketiga ini tuh simple banget ya, isinya tuh cuma 2, anggotanya cuma 2, yaitu kimas dan shimas doang teman-teman, cuma 2 itu aja. Nah, aku juga kan sempat singgung tentang bentuk i ya, materi bentuk i alias mas coret di materi sebelumnya yang ini. Nah, di sana kan aku sebut tuh ada sebuah rumusnya tuh seperti ini, o ditambah kata kerja mas dicoret ditambah nasai. For your information guys, rumus ini tuh bisa berdiri sendiri tanpa adanya o di depannya loh. Jadi hanya cukup kata kerja mas dicoret ditambah nasai saja. Itu pun boleh seperti itu ya. Dan sekarang case-nya untuk kata kerja kelompok ketiga, kalau kita aplikasikan ke rumus ini menjadi kimas jadi kinasai, shimas jadi shinasai. Betul sekali. Hanya saja yang jadi masalah ini tuh menjadi bentuk perintah yang agak kasar teman-teman. Jadi hanya boleh diucapkan dari atasan ke bawahan, senior ke junior, orang tua ke anak, atau di antara teman sebaya pun boleh saja dipakai. Yang perlu teman-teman catat adalah kata kerja shimas ini tuh bisa banyak banget nih, karena dia bisa bergabung dengan kata benda untuk menghasilkan kata kerja shimas ini teman-teman. Misalnya ada benkyo shimas, sampo shimas, kaimono shimas, dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Nah, gimana nih caranya agar kita bisa membedakan kata kerja shimas ini? Yang jelas cirinya adalah pastinya biasanya terdiri dari 2 kanji, kemudian ada shimas di belakangnya, kayak gitu guys. Dan yang seperti Manda pernah sampaikan sebelumnya juga, kalau perubahan kata kerja itu ada 7 ya, ada 7 pola konjugasinya yang aku sebut sebagai bentuk a, i, u, e, o plus bentuk t dan juga bentuk ta ya. Dan nanti kita akan sama-sama pelajari juga pastinya. Dan untuk pola konjugasi atau 7 perubahan kata kerja kelompok ketiga ini, yakni shimas dan kimas, bisa teman-teman pelajari dulu dari video ini ya. Nah, selanjutnya ada kata kerja kelompok kedua. Yang termasuk ke dalam kata kerja kelompok kedua ini terdiri dari 2 ya teman-teman, tapi bukan 2 kata loh ya, yaitu 2 golongan pastinya. So di golongan pertama ini tuh terdiri dari kata kerja mas
alias kata kerja yang sebelum mas ada kolom huruf bunyi e ya teman-teman. Kan kalian sendiri tahu tuh di hiragana tuh ada a, i, u, e, o, kakiku, keko, sashi, suseso, dan seterusnya ya. Kalau kalian perhatikan kolom huruf bunyi e di sini berarti ada e, ke, se, te, ne, he, me. Jadi yang sebelum mas ada bunyi-bunyi tersebut itu termasuk ke dalam golongan ke-1 kelompok kedua dalam kata kerja bahasa Jepang. Contohnya kak, contohnya apa aja nih? Banyak teman-teman. Misalnya ada nemas, miemas, kangaemas, tabemas, oboemas, shirabemas, dan masih banyak lagi pastinya. Jadi kalau kalian menemui bentuk seperti ini, bentuk e tambah mas, berarti ini adalah termasuk ke dalam golongan ke-1 kata kerja kelompok kedua. Otomatis pola perubahan kata kerjanya atau pola konjugasinya pun mengikuti pola perubahan yang ada di kata kerja kelompok kedua juga. Nah, selain bentuk emas, ada lagi nih kata kerja yang termasuk ke dalam kata kerja kelompok kedua, yaitu adalah kata kerja 13i yang spesial teman-teman. Ya, spesial karena hari ini Miyabi karaoke dekat sekitar Cikini. Kita ulang sekali lagi. Hari ini Miyabi karaoke dekat sekitar Cikini. Ini dia kalimat yang selalu kita pakai untuk mengidentifikasi atau menghafalkan kata kerja 13i yang spesial. Yang namanya spesial berarti kita langsung hafalkan saja teman-teman, kita langsung inget-inget, telan mentah-mentah seperti ketika kita makan sushi ya, biar cepet pintar. So langsung aja kita identifikasi kata-kata kerja apa saja sih. Yang pertama ada hari. Hari ini tuh aku ambil dari orimas yang artinya turun. Kemudian ada kata ini. I-nya itu adalah imas yang artinya ada untuk makhluk hidup ya. Dan ni-nya itu dari nimas untuk mirip. Kayak gitu. And then ada miyabi. Mi-nya itu dari mimas yang artinya melihat. Yabinya itu aku ambil dari abimas yang artinya mandi. And then kita lihat selanjutnya ada karaoke. Karanya itu aku ambil dari karimas yang artinya meminjam. Kemudian ada oke. Oke-nya aku ambil dari okimas yang artinya bangun ya. Karaoke habis itu dekat. Dekatnya itu aku ambil dari dekimas yang artinya bisa atau mampu ya. Selanjutnya sekitar. Sekitarnya itu aku ambil dari sugimas teman-teman. Sugimas itu artinya melampaui dan tarnya itu adalah tarimas alias cukup. Dan kata yang terakhir di kalimat ini adalah cikini. Cikini, ci-nya ini dari ochimas yang artinya jatuh. Kemudian ki-nya dari kimas yang artinya memakai atau mengenakan sesuatu. Dan yang terakhir ni untuk nimas. Tapi nimasnya beda dengan nimas yang sebelumnya. Kalau nimas sebelumnya mirip, nimas yang ini artinya mengukus atau merebus. Kata kimas yang termasuk dalam kelompok kedua dan kimas yang masuk dalam kelompok ketiga itu jelas beda ya teman-teman ya. Jadi kalau kimas yang ini yang termasuk dalam kelompok ketiga itu artinya datang dan kanjinya pun seperti ini ya. Dan kimas yang masuk di kelompok kedua itu artinya adalah memakai ya, kanjinya pun beda ya seperti ini teman-teman. Jadi bisa kita bedakan seperti itu ya. Dan tadi udah sempat aku mention juga kalau misalkan di kata kerja 13i yang spesial itu juga ada dua kata yang sama, yaitu nimas, bener kan? Nah kalau ini sih gampang aja karena dua-duanya termasuk ke dalam kelompok kata kerja kedua, maka perubahan kata kerjanya pun rumusnya sama ya. So, dari mana sih kita bisa membedakan yang mana nimas yang mengukus, mana nimas yang mirip? Pertama, kita bisa identifikasi dari kanjinya. Nah, kanjinya pun jelas berbeda ya teman-teman. Cara yang kedua, teman-teman bisa lihat dari konteks kalimatnya. Ini tuh lagi ngomongin apa sih? Maka kita bakalan tahu deh, ini tuh nimas yang mana. Nah, kalau soal mengidentifikasi dari kanji, itu Manda yakin deh teman-teman, pelan-pelan tapi pasti pun bakal bisa mengenalinya. Dan nanti di bulan depan pun kita bakalan langsung mulai belajar kanji sedikit demi sedikit ya.
Kalau teman-teman mau belajar kanji gaya aku, yaitu menggunakan kanji card yang full dengan ilustrasi dan pastinya bakal lebih fun dan lebih mudah, boleh banget. Kalian bisa kontak aku aja di WA ya. Buat ngintip rumus perubahan kata kerja emas dan 13i spesial yang masuk ke dalam kelompok kedua, teman-teman bisa langsung lihat aja video aku yang ini ya. Yang terakhir ada kata kerja buangan alias kata kerja kelompok pertama. Kenapa sih aku sebut kata kerja buangan? Karena kata kerja yang nggak masuk di kelompok ketiga, nggak masuk di kelompok kedua, semuanya pasti langsung masuk ke kata kerja kelompok ke satu. Tinggal teman-teman sortir aja pintar-pintar. Nih contohnya ya, ada kata kakimas dan yomimas. Yuk coba kita lacak ya, sekalipun kita nggak tahu nih artinya apa sih, kita bisa loh mengetahui dia masuk ke kelompok mana. Coba kita papai guys dari kelompok ketiga. Nah, di kelompok ketiga adakah kakimas dan yomimas? Tentu saja tidak ada, karena kita tahu di kelompok ketiga cuman ada kimas dan shimas aja guys. Kemudian di kelompok kedua, coba kita lihat apakah kakimas dan yomimas ini termasuk ke dalam 13i spesial? Tidak, karena tidak ada ya di situ. Dan apakah masuk ke emas? Tentu saja bukan, karena sebelum mas itu bunyinya adalah i. So, otomatis setelah kita sortir kayak tadi, kita jadi tahu tuh bahwa kakimas dan yomimas ini otomatis masuk ke kelompok kata kerja ke satu. Gitu aja guys, super simple banget kan, gampang banget buat nyortirnya. Pokoknya intinya sih biar mau mudah, teman-teman tuh harus menghafalkan kata kerja yang 13i spesial itu. Kalau kalian udah hafal mati itu, udah deh simple banget, tinggal kalian pakai cara sortir-sortir kayak aku tadi. Dan kalau misalkan kalian sudah bisa menyortir itu dan sudah dimasukkan ke kelompok ke-1, untuk pola perubahan atau rumus perubahan kata kerjanya, kalian langsung aja ikutin yang ada di video ini guys. Oke, gimana nih? Udah mulai ngebul? Udah mulai pusing? Aku yakin belum, karena kedepannya masih bakal ada banyak banget materi-materi menantang buat kalian pelajari. Jadi mesti semangat terus ya teman-teman. Dan aku yakin kalau kalian sudah bisa rumus perubahan kata kerja ini, kalian tuh bakalan auto jago banget, karena rumus ini tuh bakal useful banget dan berguna banget buat pembelajaran bahasa Jepang ke depannya. So, ganbatte kudasai, semangat terus ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini, belajar bareng sama aku dari awal sampai selesai. Pastikan nih teman-teman like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe biar Manda makin semangat ngajar buat teman-teman semua. So, akhir kataku Manda, arigato, matane!